Masih bersama saya, Fauzi Ubakar dalam program Dokter Milenial. Nah, sahabat Vira, boleh diceritakan tentang perjalanan kuliah di S1 ya? Ya, silakan. Ketika saya masuk S1 itu, dulu saya ingin masuk ke Fakultas Kedokteran, Pak. Iya. Saya besar cita-cita ingin jadi dokter ketika besar nanti. Nah, karena sadar keluarga yang keterbatasan finansial, jadi terpaksa saya itu harus menguburkan dalam-dalam cita-cita terbesar saya. Ada kekecewaan tidak? Kecewa tidak ada, Pak. Karena saya sadar saya bukan orang kaya. Saya tidak ada kekecewaan. Oke. Nah, bagaimana Vira dari sebuah kata keinginan yang besar menjadi dokter, ya, menjadi seorang dokter, kemudian beralih menjadi seorang guru. Karena ini dua-duanya ini adalah mencerdaskan masyarakat, ya, dan juga melayani masyarakat. Mungkin itulah takdir ya Pak. Terkadang apa yang kita suka belum tentu baik bagi kita, dan terkadang apa yang nggak kita suka itulah yang terbaik untuk kita. Iya. Nah, silakan. Nah, ketika kuliah itu ayah tanya, kakak mau kemana? Ya, kakak mau jadi dokter ya, kan kayak gitu ya Pak. Kak, kita kalau kuliah itu jangan setengah-setengah, kayak gitu. Lihat dulu ekonomi keluarga. Kita bukan orang kaya. Gitu. Oke. Nah, setelah masuk di YIN, ya, dulu ya di YIN di Fakultas Tarbiyah, ya, berapa lama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Tarbiyah? Alhamdulillah hari itu selesainya 3 tahun 9 bulan. Karena proses wisudanya itu lama, jadi kurang lebih 4 tahun ya Pak. Selesainya 3 tahun 9 bulan sudah selesai. Baik. Nah, ada yang menarik ya. Saya membaca di CV Vira itu bahwa Vira melahirkan 5 novel. Nah, ini dikerjakan pada saat kuliah atau selesai kuliah? Sebetulnya tulis-menulis itu sudah dari dulu ketika saya masuk pesantren ya Pak. Saya suka menulis di buku itu, saya suka. Akan tetapi saya nggak bisa mengutarakan kemana saya harus membawa itu semua ya Pak. Nah, ketika kuliah saya juga suka menulis, tetapi saya kubur juga dalam-dalam karena saya nggak ada link untuk apa gitu kan, untuk mengutarakan semuanya. Nah, ketika sehabis kuliah itu, alhamdulillah saya ada kenalan, gitu kan, dia mengajak saya untuk menulis, dan saya pun why not gitu, kita coba gitu kan. Boleh kami tahu siapa? Boleh, Cut Anggi. Oh, Cut Anggi, baik. Nah, apa yang melatar belakangi Vira melanjutkan menulis dan melahirkan novel-novel? Ada salah satunya Kekuatan Cinta. Boleh kami tahu ada kaitan dengan latar belakang kehidupan dengan seseorang atau latar belakang bagaimana kecintaan seorang ayah kepada anaknya? Nah, novel pertama itu Kekuatan Cinta. Nah, hari itu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan sekolah ya Pak. Nah, di situ saya menjadi seorang guru TK. Oke, baik. Nah, kalau novel kedua You Are My Best Friend? You Are My Best Friend itu adalah teman terbaik ya Pak. Kita semua itu punya banyak teman, tetapi yang terbaik itu mungkin bisa bilang ada 1 atau 2. Boleh disebutkan siapa? Teman terbaik saya itu adalah ayah dan ibu. Wow, surprise. Ya. Oke, baik. Kemudian di novel ketiga itu berkaitan dengan Maafkan Aku. Ya, Maafkan Aku. Nah, itu adalah cerita kisah nyata juga ya Pak yang saya alami ketika saya itu tidak bisa memaafkan diri saya. Kenapa tidak bisa memaafkan diri? Ayo, pasti ada sesuatu. Hari itu saya pernah pernah kecewa ya Pak, dengan diri sendiri kecewanya. Dan saya pikir, kok bisa ya saya nggak bisa memaafkan diri saya. Ketika saya nggak bisa memaafkan diri saya, berarti saya nggak bisa untuk melanjutkan hari-hari saya dengan bahagia gitu. Nah, maka saya putuskan untuk menulis kata maaf buat diri saya itu di dalam novel. Oke, baik. Luar biasa ini. Jadi, Maafkan Aku dituangkan dalam sebuah karya novel. Nah, kemudian di novel keempat ya,
Ya, temani langkahku. Kira-kira sampai hari ini sudah ada atau belum ini? Ada. Alhamdulillah ya, alhamdulillah yang setia menemani saya itu dari suka duka ya, berbagai cerita gitu adalah orang tua saya, ayah dan ibu. Ya, dari beberapa novel ini, ya, dari 4 novel yang ditampilkan, ya, saya ingin kupas yang 4 ini dulu. Nah, Vira itu kayaknya sangat membanggakan orang tua, sangat menyayangi orang tua. Ini susah loh di dalam konteks zaman milenial, ya, menempatkan orang tua segala-galanya. Nah, kenapa Vira kayaknya tidak bisa melepaskan diri seperti itu? Bagi saya ayah, terutama ayah ya Pak, ayah itu adalah segala-galanya buat saya. Itu juga dengan mama. Malaikat yang tak bersayap yang Allah kirimkan untuk saya ya Pak. Karena dari kecil saya udah hidup susah ya Pak. Makanya saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada saya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya sebelum orang tua saya itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karena saya akan sangat menyesal bila orang tua saya itu tidak melihat saya sukses di masa saya Pak. Karena ayah itu selalu bilang, kakak pasti bisa, apapun kakak bisa, pokoknya jangan patah semangat, terus berjuang. Jadi di situ kayak mana ya Pak? Iya, saya bisa. Dan ayah pun selalu bilang, kakak, ayah ini cuma tukang beca, kak. Penghasilannya nggak banyak. Gitu kata ayah. Mama coba lihat, mama cuma ibu rumah tangga, kak. Kita harus bisa jadi anak sukses, harus bisa membahagiakan ayah dan mama. Ya, baik Vira. Ada tidak untuk menciptakan novel selanjutnya? Keinginan menciptakan novel selanjutnya atau menuliskan novel selanjutnya? Ada Pak, itu sangat besar ya, sangat besar keinginan saya untuk menulis novel solo, dan insya Allah novel solo itu akan launching di tahun 2021 nanti. Insya Allah. Insya Allah. Dan bisa saya pastikan novel itu penuh dengan kisah inspirasi dan motivasi pastinya. Dan tentunya, ya kan gitu, tentunya kita berharap respon dari sahabat milenial semua untuk menghargai setiap karya dari sahabat milenial kita, Vira. Ya, terima kasih sahabat Vira telah hadir di studio kami di Pelita 8, dan kami juga menghimbau sahabat milenial untuk bisa menonton motivator dari Vira, dan juga beliau sehari-hari bertugas di madrasah swasta, sanawiyah swasta di Misam. Akhir kata, mari sahabat kita menjadi seorang penghasil dan menemukan ide-ide dan berhasil mengembangkan kreativitas dan juga menghasilkan inovasi untuk kemampuan dan mengolah kemampuan kita. Akhir kata, saya Fauzi Bakar undur diri. Semoga kita bisa ketemu di tayangan berikutnya. Salam.